Jadi ya, dia ini bikin organisasi sendiri, terus ngaku-ngaku sebagai khalifah sendiri, dan sekarang ini dia ketangkap juga, susah sendiri, nggak ada yang bantuin sama sekali. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Masih ingat tidak dengan acara konvoi kelompok Khilafatul Muslimin minggu lalu? Hari ini ya, pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kasihan sekali kan. Baru saja ya minggu lalu mereka ini konvoi di jalanan sambil teriak, "Tegakkan khilafah, tegakkan khilafah." Lah kok sekarang pimpinannya malah ditangkap oleh pihak kepolisian coba. Jadi ya ceritanya itu begini, Abdul Qodir Hasan Baraja ini ditangkap di markas kantor pimpinan pusat Khilafatul Muslimin di Lampung sana. Dia ditangkap tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan ketika ada beberapa anggota yang tahu pimpinannya ini ditangkap ya, mereka ini juga tidak bisa ngapa-ngapain coba. Ya jadi ya mereka ini cuma bisa ngelihat saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya ya, kalau pimpinannya sudah ditangkap, terus bagaimana dengan nasib umatnya, nasib anggotanya, bagaimana? Siapakah yang akan menggantikan menjadi pimpinan atau istilah kerennya, ini adalah PLT. Kan itu pertanyaannya, benar gak? Coba bayangkan saja ya, bisa-bisanya ya mereka ini melakukan konvoi untuk mengkampanyekan khilafah coba. Coba bayangkan, ini kan parah sekali. Apalagi ya, hal itu dilakukan menjelang memperingati hari lahir Pancasila. Ya padahal sudah sangat jelas bahwa ideologi dan dasar negara ini sudah final. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini harus dijunjung tinggi. Lah ini kok bisa-bisanya ada sekumpulan orang gila memakai pakaian jubah serba hijau ingin mengubah ideologi negara dengan sistem khilafah coba. Ya jujur saja, saya melihat gaya pakaian mereka yang serba hijau saja ya, sudah pengen ketawa. Lah gimana nggak pengen ketawa coba? Pakaiannya serba hijau kayak bungkusan lemper isi abon coba. Ya kalau sebelumnya yang HTI ini serba hitam, pakaiannya dan atributnya ini serba hitam, terus setelah dilarang muncullah Khilafatul Muslimin yang pakaiannya ini serba hijau dan putih. Ya namun demikian ya, mau hitam ataupun putih, itu semua hanyalah casingnya saja. Yang jelas ya, tujuan mereka yaitu ingin mendirikan negara khilafah versi mereka. Dan itu jelas-jelas telah melanggar aturan negara kita. Dan bisa jadi khilafah antara versi Khilafatul Muslimin dan khilafah versi HTI ini memang masing-masing berbeda. Nah, sekedar informasi saja, ternyata pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja ini adalah seorang residivis. Artinya apa? Artinya dia ini sudah bolak-balik masuk penjara atas beberapa kasus yang berbeda. Yang miriplah dengan Imam Jumbo Rizik Syihab yang juga sering keluar masuk penjara. Ya dalam catatan data yang saya baca ya, pada tahun 1972, Abdul Qodir Hasan Baraja ini pernah mendirikan pondok pesantren Al-Mukmin Nguruki bersama dengan Abu Bakar Ba'asyir dan juga Abdullah Sungkar. Tahu kan Abu Bakar Ba'asyir, dia ini adalah dulunya pernah didakwa terkait dengan kasus terorisme karena terbukti telah terlibat dalam serangan bom Bali. Luar biasa sekali kan. Nah, atas hal tersebutlah kemudian Abu Bakar Ba'asyir ini dihukum selama 15 tahun penjara pada tahun 2011. Nah, balik lagi soal Abdul Qodir Hasan Baraja. Jadi ya, dari rekam jejak perjalanan hidupnya, ternyata pada tahun 1979, Abdul Qodir Hasan Baraja ini pernah dihukum penjara selama 3 tahun penjara atas kasus teror Warman. Nah, tidak lama setelah itu, atau tepatnya pada tahun 1985, Abdul Qodir Hasan Baraja pun kembali ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus pengeboman di Jawa Timur dan juga Borobudur. Luar biasa parah sekali kan? Dan atas kasus itulah kemudian dia dihukum selama 13 tahun penjara. Luar biasa sekali kan bocah tua nakal ini. Nah kemudian ya pada tahun 1997 Abdul Qodir Hasan Baraja juga diketahui mendirikan Khilafatul Muslimin yang mana dia sendiri adalah khalifahnya atau pimpinannya.
Jadi ya, dia ini bikin organisasi sendiri, terus ngaku-ngaku sebagai khalifah sendiri, dan sekarang ini dia ketangkap juga, susah sendiri, nggak ada yang bantuin sama sekali. Kasihan sekali. Memang lucu sekali Abdul Qadir Hasan Baraja ini. Bikin organisasi sendiri, ngaku-ngaku sebagai khalifah umat Islam sendiri. Dan sekarang ya, dia ditangkap polisi juga sendiri. Ya sekarang siapa coba yang mau bantuin dia? Apakah FPI? Ya nggak mungkin lah, bener nggak? Terus siapa lagi? Apakah HTI? Ya nggak mungkin lah, keduanya ini kan juga sudah dibubarkan. Mereka semua ini kan pada dasarnya punya kepentingan masing-masing. Mereka juga punya versi khilafah masing-masing. Ya seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa bisa jadi ya khilafah versi Khilafatul Muslimin dan khilafah versi HTI itu memang berbeda. Begitu juga dengan khilafah versi Jamaah Islamiyah atau JI dan juga Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, ini juga berbeda. Jadi mereka semuanya ini punya kepentingan yang berbeda. Mereka ini kan ujung-ujungnya ya pengen berkuasa dan mimpi bisa berkuasa seperti di zaman sahabat Nabi. Itulah kenapa saya bilang bahwa konvoi kelompok Khilafatul Muslimin ini di jalanan pada minggu lalu itu hanyalah kumpulan orang-orang gila yang frustasi. Lah sekarang saya mau tanya, apa dikira seorang Abdul Qadir Hasan Baraja ini kelasnya sama dengan para sahabat di masa Khulafaur Rasyidin? Kan tidak, benar gak? Dibandingkan dengan masa tabi'in saja, masih sangat jauh kelasnya. Apalagi dibandingkan di masa sahabat Nabi. Nah, apakah mereka ini pernah mikir sejauh itu? Kan itu pertanyaan kita semua. Jadi sudahlah, daripada sibuk kampanye khilafah di jalanan kayak orang gila itu. Ya mending bantuin saja tuh masyarakat yang kurang mampu. Bantulah keluarga dan juga tetangga yang mungkin masih ada yang susah. Lagian ya, agama Islam ini tidak pernah memerintahkan umat ini untuk menegakkan negara khilafah. Ya kalau memang itu diperintahkan, maka sudah sejak dulu-dulu semua pemimpin negara menerapkan sistem itu. Tapi faktanya apa? Kan tidak, benar kah? Nah sekarang buktinya apa? Arab Saudi tidak pernah menerapkan sistem khilafah. Turki juga tidak pernah menerapkan sistem khilafah. Semua negara yang mayoritas Islam ya, tidak ada satupun yang menerapkan sistem khilafah.